Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurleli Fitriani, NIM 19924112021, Prodi Akuntansi S1 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Sejarah audit. Audit sudah dikenal dahulu pada zaman Mesopotamia dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan seperti titik, checklist, dan lain-lain. Di Mesir, audit terlihat dari beberapa transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Di Yunani, menerapkan audit, namun untuk posisi ini kerajaan menempatkan para budak agar jika ada penyimpangan, mudah untuk mencari informasi dengan cara menyiksa para budak tersebut. Dan di Romawi, audit menggunakan sistem dengan transaksi keuangan. Jadi, setiap transaksi disaksikan oleh auditor. Namun seiring dengan perkembangan zaman, audit sendiri dikenal dengan pemeriksa tentang kegiatan operasional, transaksi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu pengauditan independen sebelum tahun 1900. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya, audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh salah satu atau lebih perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya, namun bukan merupakan pejabat perusahaan. Oleh karena itu, profesi akuntansi segera bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Hal ini mendorong munculnya berbagai kantor-kantor audit. Selanjutnya, perkembangan di abad ke-20. Pada awal abad 20, praktek auditor telah menggunakan laporan yang digunakan untuk menyampaikan tentang tugas dan temuan sebagai standar atau sering disebut laporan auditor independen. Standar pengauditan yang digunakan antara Amerika dan Inggris berbeda sehingga pada tahun 1917 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accounting yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountants atau ICPA pada tahun 1957 yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang berseragam. Tetapi tulisan tersebut lebih banyak menguraikan tentang bagaimana mengaudit neraca. Perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong muda. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntansi Indonesia menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan. Prinsip akuntansi dalam norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk IAI secara terus-menerus menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Dalam organal, IAI terjadi berbagai perubahan. Terakhir pada tahun 2007, Kompartemen Akuntan Publik memisahkan diri dari IAI dan membentuk Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai organisasi mandiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.